Tuhan Yesus baik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Ayo. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin saudara. Kalau kita adalah orang-orang yang menyadari bahwa kita masih punya Tuhan, berarti kita mampu dan kita sanggup menghadapi apapun. Alkitab dengan jelas mencatat tidak ada apapun yang bisa memisahkan anak-anak Tuhan jauh dari kasih Tuhan. Gak ada. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesus. Sehingga kalau Yesus mengasihi kita, kita bisa menghadapi masalah. Betul, masih ada anak-anak Tuhan yang berkata, tapi pendeta sampai hari ini doa saya belum dijawab. Masih ada anak-anak Tuhan yang berkata, tapi pendeta hari ini rumah tangga saya masih tergoncang. Pesan saya sebagai hamba Allah, pesan saya sebagai sahabat, kita masih punya Tuhan. Amin. Kalau kita masih punya Tuhan, jangan menyerah. Karena Tuhan tidak akan pernah menyerah untuk membela dan menolong kita. Haleluya. Kita ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Keluaran pasalnya yang kedua. Yes, saya masih punya Tuhan. Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Karena kemarin kita sudah maksudnya 2 hari yang lalu kita sudah bahas ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 ya. Sudah dikasih dalam Tuhan tentang Musa yang diangkat oleh putri Firaun untuk menjadi anak yang ditemukan ketika ada di sungai Nil. Dan hari ini kita masuk Keluaran pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ya kan? Ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Jadi bangsa Israel diperbudak, bangsa Israel kerja paksa di sana. Tapi Tuhan mempersiapkan Musa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mempersiapkan Musa. Saya percaya saudara dikasih dalam Tuhan, badai hidup, pergumulan hidup, tantangan, masalah yang ada dalam hidup kita adalah bentuk Tuhan mempersiapkan saudara dan saya. Sehingga ketika Tuhan mendewasakan kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan mendidik kita untuk dewasa, maka kita siap untuk menghadapi badai. Orang mau bilang tahun ini menjadi tahun kesusahan, tahun depan menjadi tahun kerumitan, tahun depan tahun gelap, kita mah percaya bahwa ada anugerah kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Musa keluar dan Musa melihat bahwa saudara-saudaranya telah kerja paksa. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana dan ke sini. Ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya dalam pasir. Ayat 13, ketika keesokan harinya ia keluar, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Ayat 14, tetapi jawabnya, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Wah, Musa menjadi takut sebab pikir tentulah perkara itu telah ketahuan. Ayat 15, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar, dicarinya cara untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Median. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saudara dikasih dalam Tuhan, Musa keluar dari zona nyaman. Musa tetap membela bangsanya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena Musa tahu panggilannya. Dia menyadari kalau sampai dia bisa aja tinggal di Mesir dengan fasilitas yang dahsyat, dia merasa nyaman, bisa saja. Tapi dia sadar bukan itu panggilan. Nanti kita akan belajar tentang panggilan Musa. Adapun imam di Midian, ia mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Ini yang selalu saya bilang, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Tuhan sudah mereka-rekakan, Tuhan atur strategi sedemikian rupa sehingga ketika Musa lari dari Mesir, Musa ketemu dengan orang-orang Midian ini. Sudah dikasih dalam Tuhan, anak-anak yang pada akhir jadi istrinya Musa. Wow.
Tuhan adalah sutradara hidup. Tuhan adalah sutradara di mana setiap kita diatur sedemikian rupa untuk mengalami janji Tuhan, untuk menggenapi apa yang Tuhan rencangkan dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ingat itu baik-baik. Tuhan sudah mereka-rekakannya, Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya, sehingga pada akhirnya kita melihat campur tangan Tuhan. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Reuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekaskah itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir," apa dikatakan? "Seorang Mesir," yakni Musa, "menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ayat 20. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di mana dia? Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggil dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikanlah Reuel Zipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Saudara lihat ya, Tuhan atur segala sesuatunya. Tuhan atur segala sesuatunya sehingga yang terjadi adalah ketetapan Tuhan, bukan ketetapan kita. Makanya jelas firman Tuhan katakan, manusia boleh mereka-rekakan segala sesuatu dalam hidup kita, tetapi yang digenapi, yang terjadi adalah rencana Tuhan. "Demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu," kata firman Tuhan. "Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya rancangan saudara dan saya." Itu sebabnya hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan sebagai sutradara ulung dalam kehidupan kita, menuntun, mengarahkan kita untuk kita masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Musa sadar akan panggilannya, sehingga dia merasa tidak nyaman di tempat di mana dia tidak seharusnya berada. Walaupun menurut ukuran dunia Musa nyaman sekali, dia memiliki segala sesuatunya karena dia angkat menjadi anak putri Firaun. Tapi Musa dibuat quote and quote tidak nyaman oleh Tuhan, untuk akhirnya Musa lari. Karena memang Musa panggilannya bukan di Mesir, tetapi mesti membebaskan orang-orang Israel dari penindasan dan di Mesir. Itu panggilan Musa. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita pagi hari dalam perikop ini, saudara. Setiap kita, tatkala kita diselamatkan oleh Yesus oleh karena kematiannya, maka kita punya panggilan. Sama-sama bilang sama saya, dalam hidup saya ada panggilan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, dalam hidup saya ada panggilan Tuhan. Siapapun saudara, apapun pekerjaan saudara, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu engkau punya panggilan Tuhan dalam hidupmu. Nah, seringkali kita tidak menyadari apa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita menghabiskan waktu dengan cuma-cuma, sampai kita lupa bahwa hidup ini sementara. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya sementara. Kalau hidup kita sementara, ya udah jangan bully orang. Kalau hidup kita cuma sementara, jangan nyusahin hidup orang. Kalau kita cuma hidup sementara, ya udah jangan ngejelekin orang. Orang hidup ini cuma sementara kok. Dalam kesementaraan hidup ini, biarlah kita jadi berkat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi berkat. Karena itu panggilan saya. Amin. Iya, itu panggilan saudara. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Haleluya. Yesus dahsyat. Efesus pasal yang pertama, ayat 18. Saudara lihat, Efesus pasal pertama, ayat 18 bilang begini. Dan supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi untuk kita mengerti panggilan kita, Tuhan harus membuat mata hati kita terang, supaya kita mengerti panggilan Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya tidak lagi mengerjakan panggilannya, tetapi menyia-nyiakan hidupnya sampai nanti Tuhan memanggil dia pulang. Wow, miris saudara. Disitulah kita mulai terjebak dalam rutinitas,
Disitulah kita mulai terjebak dari apa? Keadaan sehari-hari. Jangan sampai kita terjebak dengan rutinitas kita sehingga kita melupakan panggilan kita sebagai orang benar, orang percaya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk menyadari bahwa kita dipanggil Tuhan. Ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita pungkiri. Siapapun kita, engkau ibu rumah tangga, engkau seorang pebisnis, engkau seorang pengusaha, engkau bekerja apapun, tetap panggilan itu harus kita kerjakan. Jangan sampai kita tinggal di zona nyaman. Jangan sampai kita tetap tinggal dan akhirnya kita lupa bahwa ketika kita diselamatkan, Tuhan sudah menyediakan buat setiap kita panggilan ilahinya. Untuk mengerti itu, maka Tuhan harus menerangi hati kita. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Efesus pertama ayat 18. Filipi pasal 3 ayat 13, coba lihat. Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari. Sama-sama bilang sama saya, berlari kepada tujuan. Sama-sama bilang sama saya, berlari kepada tujuan. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita punya panggilan ilahi. Iya kan? Panggilan ilahi inilah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sementara kita bekerja, sementara kita berbisnis, sementara kita mengerjakan segala sesuatu, kerjakan panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena hidup itu cuma sementara. Dalam kesementaraan hidup ini, jangan sampai kita sia-siakan dan akhirnya kita terlena. Kita lupa bahwa rumah kita, akhir kita bukan di dunia. Kita akan selesai di dunia ketika IMB kita selesai. Izin menempati bumi kita selesai. Kita akan pulang. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawabkan apa yang sudah engkau kerjakan selama engkau ada di muka bumi. Saya pelajari ada beberapa hal. Saya bantu untuk setiap kita menyadari apa yang menjadi panggilan kita. Ketika Kristus menyelamatkan kita, Dia mati buat saudara dan saya, Dia menyelamatkan kita, Dia menyediakan hari depan. Tapi kita harus mengerjakan apa yang menjadi panggilan. Maka dalam kehidupan iman Kristen ada hak, ada kewajiban. Tapi sayangnya ada banyak orang hanya menuntut haknya. Berkati saya, tolong saya, pulihkan saya. Terlalu mudah untuk Tuhan memberkati setiap kita. Terlalu mudah untuk Tuhan memulihkan setiap kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita mengerjakan kewajiban kita? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kewajiban kita. Mengerjakan panggilan kita, itu kewajiban kita. Jangan hanya menuntut hak. Terlalu mudah Tuhan memenuhi setiap hakmu. Apa yang engkau perlukan, engkau dalam pemeliharaan Tuhan, kau ditolong Tuhan, kau dibela Tuhan, terlalu mudah. Tapi sekarang jadi pertanyaan besar buat setiap kita, apa yang sudah kita lakukan sebagai kewajiban kita, anak-anak Tuhan, orang percaya. Karena biar bagaimanapun, kita punya panggilan ilahi, panggilan sorga yang harus kita kerjakan. Saya pelajari apa yang menjadi panggilan kita. Yang pertama, yang menjadi panggilan kita jelas. Panggilan kita untuk menjadi berkat, untuk berguna, untuk berfungsi buat orang lain. Kenapa Yesus katakan kau adalah terang dunia, engkau adalah garam? Kenapa? Karena garam memiliki fungsi, memberikan rasa di tengah-tengah kehambaran. Kenapa Yesus bilang kau adalah terang dunia? Karena terang memiliki fungsi, ada guna buat mereka yang tinggal dalam kegelapan. Jadi kehidupan orang Kristen, kehidupan orang percaya harus berguna, harus berfungsi buat orang-orang di sekeliling kita. Oh, tapi orang ini nyusahin pendeta, oh, tapi orang ini nyebelin. Itu bukan urusan kita. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita tanpa terpengaruh dengan sikap orang kepada kita.
Saya ulangi sekali lagi, kerjakan panggilan kita, yakni untuk menjadi berkat, untuk berfungsi buat orang lain, untuk berguna bagi orang lain, tanpa terpengaruh dengan sikap orang yang ada di hadapan kita. Amin. Orang mau sikapmu seperti apa tidak mempengaruhi panggilanmu untuk menjadi berkat. Selalu saya bilang, untuk menjadi berkat bukan hanya bicara tentang uang. Engkau mendoakan orang lain, engkau sudah jadi berkat buat orang lain. Engkau mengadakan live di pagi hari, engkau juga sudah jadi berkat orang lain. Engkau bagikan renungan firman Tuhan di sosial mediamu, engkau sudah jadi berkat buat orang lain. Ada banyak cara untuk orang lain bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita jadi berkat? Itu dulu. Maukah kita berguna? Maukah kita berfungsi? Karena itu panggilan kita. Coba saudara lihat dalam Roma 12 ayat 14. Ini yang tadi saya bilang. Jangan terpengaruh dengan sikap orang. Karena panggilan kita tetap harus kita kerjakan. Roma 12 ayat 14 bilang begini saudaraku. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Itu panggilan kita. Karena panggilan kita untuk menjadi berkat, bukan untuk mengutuki orang. Orang mau bully kita, orang mau hina kita, orang mau fitnah kita, orang mau merugikan kita. Kita adalah orang yang memberkati. Itu dibuat perbedaan. Karena itu yang Yesus ajarkan. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasihilah musuhmu. Berdoalah buat orang yang membencimu. Berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Sederhana. Orang mau gak suka sama kita banyak karena orang banyak gak suka sama Yesus. Yesus bilang apa yang orang lain lakukan kepada dia akan juga dilakukan kepada kita. Jadi orang yang gak suka sama Yesus akan gak suka sama kita. It's okay. Yesus bilangnya, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Kenapa? Karena panggilan kita adalah untuk menjadi berkat. Yang pertama, ingat, apapun kehidupan kita, dimanapun kita berada, lakukan hal ini. Jadi berkat. Jadi berkat itu berarti berguna buat orang lain. Jadi berkat itu berarti berfungsi buat orang lain. Keberadaan kita bisa dinikmati oleh orang lain. Minimal oleh istrimu, minimal oleh suamimu, anak-anakmu, cucu-cucumu, mertuamu, menantumu. Minimal mereka mendapat berkat, mendapatkan sesuatu yang berguna dalam hidup setiap kita. Itu panggilan yang pertama buat orang percaya. Yang kedua, apa panggilan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, panggilan kita adalah untuk menjadi berkat. Yang kedua, panggilan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus jelas katakan, jika anak-anak Tuhan, anak-anak Abraham tidak lagi memuji-muji dia, maka Tuhan pakai batu-batu untuk memuji dia. Berarti panggilan kita adalah memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Coba lihat di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7 bilang apa? Semua orang yang disebutkan dengan namaku, kata Tuhan, ku besar, dan kuciptakan untuk kemuliaanku. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, kuciptakan untuk kemuliaanku, firman Tuhan. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Itu panggilan kita yang kedua. Panggilan kita yang pertama untuk jadi berkat, buat berguna buat sesama kita. Itu sebabnya Yesus bilang, kau adalah terang dunia, kau adalah garam. Dan panggilan kita yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan karena kita tahu terlalu baik Tuhan dalam hidup kita. Kita memuliakan Tuhan bukan untuk diberkati. Dengar baik. Kita memuliakan Tuhan bukan untuk diberkati. Kita memuliakan Tuhan karena kita sudah mengalami berkat Tuhan. Kita memuliakan Tuhan karena untuk itulah kita diciptakan. Untuk berfellowship dengan Allah. Itu yang Tuhan buat, itu yang Tuhan izinkan. Makanya Tuhan Yesus juga bilang dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16, Tuhan Yesus bilang begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapamu yang di sorga. Jadi perbuatan baik saudara dan saya bukan untuk memuliakan kita. Baik sekali ya dia ya, udah suka tolong lu. Baik sekali dia ya, suka bantu orang. Baik. No, bukan buat kita pujian itu. Kita buat baik. Pujian itu buat Tuhan, supaya dengan perbuatanmu yang baik mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu tujuannya. Berarti hidup kita adalah dipakai untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Sampai sini ngerti saudara? Jadi kenapa ada orang malas berbuat baik lagi? Karena mengharapkan pujian. Saya buat baik pendeta sama suami saya nggak dipuji. Saya udah buat baik buat istri saya nggak dipuji pendeta. Apaan tuh? Mereka mau memuji kita, mereka nggak mau memuji kita. Itu bukan buat kita, itu cuman bonus manusia. Tapi tujuan kita buat baik supaya itu tadi Matius 5 ayat 16. Coba saudara baca lagi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan manusia, melihat perbuatan saudara dan saya, bukan untuk memuliakan kita, tetapi untuk memuliakan Bapa kita yang di sorga. Itu tujuan kita. Buat baik, tolong orang, bantu orang, jangan berharap pujian. Karena ketika engkau bantu orang, kau tolong orang, kau berharap pujian, orang itu tidak memujimu, engkau kecewa, engkau sakit hati, dan engkau tidak lagi berbuat baik. Itu namanya salah sasaran. Biarlah pujian itu kita kembalikan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan, panggilan kita adalah memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, kita buat baik supaya melalui perbuatan baik kita nama Tuhan dipermuliakan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau bantu orang, engkau tolong orang, itu karena anugerah Tuhan kok kita bisa bantu orang. Itu karena anugerah Tuhan kok, karena kita bisa tolong. Itu kebaikan Tuhan. Tuhan mampukan kita untuk kita bisa tolong A, tolong B, tolong C. Itu karena Tuhan. Jangan membanggakan diri. Kalau nggak ada saya kamu nggak bisa jadi seperti sekarang. Jangan membanggakan diri. Kita bukan apa-apa juga kok karena Tuhan. Jangan sombong. Ya, jadi panggilan kita yang pertama sudah dikasih dalam Tuhan untuk menjadi berkat. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, panggilan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, panggilan kita orang percaya adalah untuk menghadirkan suasana sorga di muka bumi ini. Karena kewargaan kita, Alkitab katakan, adalah kewargaan sorga. Karena kewargaan kita adalah kewargaan sorga, maka belajarlah dimanapun kita berada, bawa suasana sorga. Sehingga keberadaan kita itu banyak orang merasakan, adem ya kalau ada dia. Enak ya, tenang ya kalau ada dia. Jangan justru sebaliknya, ada dia ribut terus, ada dia berantem terus, ada dia ngomongin orang terus. Kita sudah menciptakan neraka di tengah-tengah bumi ini buat orang lain. Pastikan setiap kita menyadari panggilan kita yang pertama, kita harus jadi berkat, berguna, berfungsi buat orang lain di sekeliling kita. Yang kedua, panggilan kita untuk memuliakan Tuhan, karena itulah kita diciptakan. Dan yang ketiga, panggilan kita untuk membawa suasana sorga di tengah-tengah bumi ini, sehingga orang-orang di sekeliling kita boleh merasakan damai sorga ketika kita ada di tengah-tengah mereka. Matius 6 ayat 10. Itu kan yang menjadi doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang menjadi doa Yesus, yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami buat setiap kita. Itu sebabnya Yesus mau kerajaan sorga itu datang di tengah-tengah bumi. Caranya bagaimana? Anak-anak Tuhan lah yang membawa suasana itu. Kita di tempat pekerjaan kita ciptakan suasana damai, suasana tenang, suasana sukacita. Jangan ngomongin orang, ngegosipin orang. Iya kan? Itu kan sudah menciptakan neraka buat orang yang kita omongin. Bahkan orang-orang yang ada sekeliling kita juga jadi nggak tenang. Ada dia mau diomongin terus, udah nggak usah. Orang-orang juga jadi jauh, saudara. Akhirnya kita sudah menciptakan neraka di tengah-tengah tempat tinggal kita. Jangan sampai hidup kita dipakai oleh setan. Biarlah hidup kita dipakai oleh kerajaan sorga yang membawa setiap kita
masuk dalam kemuliaan Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita, agar kita menyadari takdir. Setiap kita harus jadi berkat. Setiap kita harus memuliakan Tuhan. Dan setiap kita harus menciptakan suasana sorga, membawa suasana sorga, damai, tentram, tenang, penuh dengan sukacita dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang membuat setiap kami menyadari, membukakan mata rohani kami, sehingga kami mengerti akan panggilan kami. Pagi hari ini ya Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman termaterai di dalam nama Tuhan Yesus. Langkah hidup kami memuliakan nama Tuhan, dan biarlah keseharian kami senantiasa boleh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa pagi hari ini, kami anak-anak Tuhan mengerti panggilan kami. Kami tahu di tengah-tengah dunia ini kami punya panggilan sorgawi untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan, yakni kami harus menjadi berkat, kami harus berguna, kami harus berfungsi buat orang lain. Yakni panggilan kami, yakni untuk memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dan panggilan kami menyadari bahwa kami harus membawa suasana sorga ada di tengah-tengah lingkungan di mana kami hidup, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ketentraman, dengan ketenangan, sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh merasakan berkat anugerah Tuhan yang sempurna. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun setiap kami, Tuhan yang mengerjakan setiap kami, sehingga kami mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami, untuk menjadi berkat, untuk menjadi penolong, untuk menjadi alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Pagi hari ini kami berdoa buat apa yang menjadi pokok-pokok doa kami ya Bapa. Hamba berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang dituliskan di kolom-kolom komentar pada saat live doa pagi ini berlangsung. Baik mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di Facebook, mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di TikTok, mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di live Instagram maupun di Zoom. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan yang menopang setiap umat-Mu. Ada pokok-pokok doa yang mereka angkat di hadapan Tuhan, karena kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami berdoa sebab kami percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kami berdoa sebab kami percaya Tuhan Yesus kami hidup kekal selama-lamanya, menolong, menyertai dan membela perkara-perkara kami. Pagi hari ini hamba membawa setiap apa yang menjadi pergumulan umat-Mu satu persatu. Tuhan tolong. Ada yang berdoa buat rumah tangga mereka agar mereka dipulihkan, suami hubungan dengan istri dipulihkan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka suami-suami yang telah pergi meninggalkan istrinya, atau sebaliknya ada istri-istri yang telah pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya, hari ini kami bersatu hati berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka ada dalam kerukunan, rumah tangga mereka dalam anugerah Tuhan, rumah tangga mereka ada dalam berkat-berkat Tuhan. Ada damai sejahtera, ada kasih, ada sukacita, ada kuasa Allah. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat buat setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Kami percaya sebab apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Saudara, engkau yang sedang sakit hari-hari ini, engkau yang sedang berdoa buat kelemahan tubuhmu, pagi hari ini taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, di rumahmu masing-masing. Kita percaya sampai hari ini firman Tuhan sampaikan, firman-Nya disembuhkan mereka terjadi. Kita percaya firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya seorang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan Bapa.
Hamba berdoa mengucapkan berkat kuasa kesembuhan buat setiap anak-anak Tuhan di pagi hari ini yang menaruh tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, segala kuasa kegelapan, segala campur tangan roh jahat, bahkan segala kelemahan tubuh, kami sepakat menghardiknya keluar dari tubuh kami, keluar dalam nama Yesus. Kesembuhan, mujizat terjadi pagi hari ini. Kami terima kuasa Tuhan. Yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami berdoa bersatu hati, menyerahkan setiap pekerjaan, usaha, bisnis dari anak-anak Tuhan. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan pegang apa yang menjadi pekerjaan anak-anak Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Dibuat tangan Tuhan berhasil. Kalau ada ketakutan, kekhawatiran menghadapi hari depan ya Tuhan, hamba berdoa mematahkannya dalam nama Yesus. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera, Tuhan gantikan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu ada atas setiap anak-anak Tuhan yang berdoa di pagi hari ini. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka, orang-orang muda yang berdoa dan anak-anak yang berdoa agar orang-orang yang didoakan mendapatkan pekerjaan. Kami doa bersatu hati bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang membukakan lapangan pekerjaan bagi anak-anak-Mu. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus, sehingga mereka bertemu dengan lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami berdoa, ada orang-orang muda yang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Hamba ucapkan berkat, biarlah orang-orang muda ini dipertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan menghargai, mencintai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan juga yang sedang merencanakan untuk pernikahan, biarlah Tuhan yang tolong, Tuhan yang sertai, waktu Tuhan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika ada suami istri, pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka, hal yang menjadi kerinduan mereka, jika itu adalah doamu, taruh tangan kananmu di dada saudara. Jika engkau berdoa bersama pasanganmu, suami atau istrimu, bergandengan tangan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan buat pasangan suami istri yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan di dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa dan mengucapkan berkat dalam nama Yesus. Dibukakan kandungan istri-istri, diberkati kesehatan reproduksi suami dan istri di dalam nama Yesus, sehingga kepada mereka dipercayakan keturunan-keturunan sorgawi, keturunan-keturunan yang takut akan Tuhan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami juga berdoa mengucapkan berkat buat tempat di mana kami tinggal, kota kami. Kami berdoa buat kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram. Kami ucapkan berkat karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami bawa doa kota kami diberkati Tuhan. Kota di mana kami tinggal, kota di mana kami bekerja diberkati Tuhan, dijauhkan daripada segala bencana alam dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kota kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan hikmat, kebijaksanaan, keadilan dari Tuhan sendiri, menuntun mereka mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk membangun kota di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tangan Tuhanlah yang memberkati, tangan Tuhanlah yang menopang tempat di mana kami tinggal. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan bangsa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa Bapak, kami berdoa buat segala ucapan-ucapan orang yang mengutuki bangsa kami. Bahkan ada kesusahan di tahun-tahun ke depan, akan ada kesulitan ekonomi. Kami patahkan setiap kutuk-kutuk yang tidak membangun atas bangsa kami. Kami hancurkan dan dalam nama Yesus kami gagalkan tidak berlaku atas bangsa kami. Kami doa biarlah ekonomi bangsa kami bangkit, ekonomi Indonesia pulih, ekonomi Indonesia kuat, ekonomi Indonesia diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan tolong
tolong setiap orang-orang yang mengambil keuntungan di bangsa kami, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kalau mereka mengambil keuntungan pribadi dengan menghalalkan segala cara, kami doa Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami lawatan Tuhan, dipulihkan hati dan hidupnya, bahkan bertobat dari jalan-jalannya yang salah. Kami berdoa menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Kami berdoa, para gubernur, para bupati, para wali kota, kami ucapkan berkat atas bangsa kami. Diberkatilah setiap mereka dalam mereka mengambil keputusan. Tuhan tuntun, Tuhan terangi langkah kaki mereka, sehingga mereka mengambil keputusan dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Oh, Roh Kuduslah yang menerangi segala sesuatunya ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan rencana tahun 2024 akan adanya pemilihan umum. Tuhan memberkati baik KPU, partai-partai yang ada. Tuhan tolong sehingga semua berjalan dengan damai, semua berjalan dengan aman, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Campur tangan Tuhan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Pada akhirnya kami juga berdoa, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk dapat melunaskan setiap utang piutangnya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan tuntun, sehingga mereka boleh melihat kuasa anugerah Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami memulai hari ini bersama-sama dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami belajar firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan, bahkan kami sudah menaikkan pokok-pokok doa kami. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Hamba berdoa ya Tuhan, secara khusus kalau ada di antara kami yang mengikuti ibadah doa puasa di hari Jumat ini Tuhan, kami berdoa apapun yang menjadi pergumulan kami, biarlah Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menyediakan jalan keluar atas setiap kami. Ini doa kami berdoa dan kami bersyukur. Pada akhirnya hamba ucapkan berkat buat umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini hari Jumat. Seperti biasa kita punya kebiasaan yang baik dalam komunitas doa pagi, bahwa hari Jumat kita ada doa puasa. Bagi setiap umat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silakan bergabung, bebas memulai buka pagi hari berpuasa sampai dengan jam sore, ataupun setengah hari sampai jam 12 siang, silakan. Karena nanti malam kita akan ada doa khusus, secara khusus doa puasa atau doa terobosan jam 9 malam. Saya akan kembali membagikan pujian firman Tuhan dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Bahkan secara khusus akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa saudara sekalian dalam Tuhan. Dan jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat kita akan kembali bertemu. Pastikan setiap kita untuk ikut memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.